Falcon kelihatan nyaman banget sudah menguasai area 2, arah observatory dan juga graveyard. Pertempuran early-nya masih belum gua lihat. Sementara itu Vesaka juga udah mulai meluncur ke arah entah itu ke arah Cape Town atau Kota Tua ya. Dan wah AG globalnya ya, harusnya juga cukup aman di arah bawah. Securing di arah Pocinok tidak ada gangguan. Kemungkinan sampai menit-menit atau zona ketiga ya, atau zona kedua deh, zona kedua teman-teman dari AG mungkin akan ganggu beberapa tim yang mungkin keluar dari arah Clock Tower nantinya. Sedangkan di arah mil sepertinya teman-teman dari Bigetron Esports berhasil untuk menculik satu penggawa atas reverse raid. Dua orang di absen, bahkan wipeout sudah dengan cepat tanpa harus berkurang satu player sekaligus. Ya, dari segi senjata dari tim Bigetron Esports udah terlebih dahulu mendapatkan senjata yang mampu akhirnya mereka gunakan untuk memulangkan tim. Reverse raid kalah lobby, dan kalau kita lihat tadi kebetulan banget reverse raidnya juga turunnya di satu tempat yang sama gitu. Mereka berkumpul sehingga dengan cukup mudah di absen oleh kawan-kawan daripada Bigetron Esports. Nggak punya apapun sama sekali, benteng pertahanan nggak ada gitu kan. Yang bisa mereka lakukan hanya membuka badan. But somehow kita beralih ke arah Cape Town, di mana kita akan melihat ada salah satu tim Indonesia yang kali ini dalam kondisi tidak baik-baik saja di today standing, yaitu adalah Vesaka Sriwijaya, dan akan berhadapan dengan tim Heavy. Ada satu Heavy yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Informasi belum didapatkan secara valid oleh keduanya. Namun dari keduanya sekarang sudah lumayan meningkatkan awareness mereka, karena pasti di Cape Town ini dengan banyaknya compound yang ada, awareness itu nggak boleh kendor sama sekali. Belum ada tembakan yang dibuka nampaknya oleh kedua tim. Sementara dari Guns masih bertahan dan gak ada gardu. Ini akan menjadi disadvantage sekali untuk teman-teman daripada tim Vesaka Sriwijaya. Bahkan udah ada FGL kali ini cukup mengganggu, langsung saja ada inisiasi yang dilakukan oleh seorang Sasa, satu orang tumbang di sini. Pertukaran terjadi, gardu bisa dihidupkan kembali tapi Obey tidak bisa bertahan. Guns harus hilang begitu saja. Masih ada penyelamatan yang cukup baik dari seorang Joel, menghidupkan kedua kawannya kembali, Obey dan gardu yang masih bisa kembali ke arena pertempuran. Sementara dari seorang Guns juga bisa diselamatkan. Joel masih mampu untuk menopang placement point daripada timnya. Sementara di area yang berbeda, tim Falcons pun sudah mengoleksi satu poin eliminasi. Sementara dari seorang Noki masih mengejar keberadaan satu player daripada tim AG Global. Saifa berputar-putar ada Stevie tapi tidak mampu menahan damage apapun daripada tim Todak. Hilang sudah seorang Saifa. Ya, bahkan ini belum zona kedua ya, teman-teman dari AG udah diganggu sama Todak, keluar langsung dengan cepat ke arah Burst Electric, bahkan ketemu checkpointnya dengan AG Global dan membuahkan hasil gitu. Todak sih sebenarnya tadi gue lihat di arah Factory, oke, mereka dengan cepat langsung ke arah sana dapetin beberapa player dari AG, dan gue rasa AG-nya bahkan reset kembali entah di arah Pocinok, entah di arah Factory dekat-dekat di sana, dan ini kemungkinan yang terjadi akan ketemu lagi oleh teman-teman dari Todak. Tapi Todak nggak sampai di sana aja, dia ngelihat POV dari seorang Dio yang naik ke arah patahan sana, tapi tidak di follow up. Karena teman-teman dari Todak ya udah nggak mau greedy, mereka bermain secara objektif aja, mereka sudah dapetin poin eliminasi. Kalau semisalkan harus bertemu lagi dengan AG itu nanti akan di zona selanjutnya. Sementara itu kalau kita ngelihat teman-teman dari Falcon, tadi Falcon sudah mendapatkan kontesnya. Sekarang mereka harus berhadapan lagi dengan teman-teman dari Flash. Pertumpahan darah, bahkan pertukaran satu dari masing-masing tim sudah terjadi. Namun nggak masalah, mengingat mereka masih menguasai area graveyard, observatory, dan gue rasa teman-teman Falcon kalau misalkan keluar dari teritori itu menuju ke arah Katulistiwa, mereka masih bisa reset lagi. Adanya vending machine yang udah diamankan di sana, Jo. Ya, baik sekali dengan pengamanan vending machine sehingga antisipasi dengan mudah dilakukan. Tadi kita sempat lihat POV daripada Onyx ya, yang mana Onyx sudah berada di area Cape Town, mereka pakai di nuclear juga, otomatis informasi yang valid sudah mereka dapatkan bahwasanya di sana nggak ada siapa-siapa. Sementara area Mil ini untuk tim Vesaka Sriwijaya yang baru saja melakukan reset, dan drone POV kita menunjukkan keberadaan dua tim. Ini adalah rival yang cukup tangguh ya dari tim Bigetron, karena di season kemarin kita bersenggolan terus sama tim Falcons. Bahkan sudah ada upaya dari kawan-kawan Bigetron melakukan setup di arah rumah L, dan tim Falcon Arsenal sudah diamankan kali ini. Belum ada pergerakan yang membahayakan satu sama lain, tapi dari tim Bigetron juga sudah menyadari pergerakan daripada tim Falcon itu. Udah ada pengintaian terjadi, Limit itu dia, surprise attack membuat Limit harus kehilangan cukup banyak damage output, tapi ternyata serangan balasan masuk ke arah seorang Kyong. Masih bisa di-revive kembali, Limit knockdown, tidak diizinkan untuk di-revive. Namun ada flash freeze kali ini ke arah Bigetron, mengganggu sekali. Kyong akan masuk ke arah depan, membukakan jalan bagi teman-temannya, sementara di seorang Dix dari arah dalam rumah coba untuk membahayakan backup.
Sementara ada satu player dari tim Falcon, Keroro sudah mulai terlihat nampaknya 2 player bergerak sisi kanan. Hati-hati Koja akan mengikuti pergerakan dari tim Falcon, limit ditinggalkan sendirian saja. Akan coba dicari namun nampaknya targeting akan terlebih dahulu ke arah 3 player masuk ke dalam. Tapi ternyata limit berhasil mendapatkan seorang Koja. Sulit sekali diselamatkan, Kiongnya pun tumbang. 2 player hilang tapi ternyata masih bisa di revive. Koja kembali terjatuh begitu pada seorang Dix. Keong yang baru dihidupkan tidak bisa memberikan serangan balasan. Sementara Faiz MKS lone survivor kali ini atas Bigetron yang harus berhadapan dengan kawan-kawan daripada tim Falcon. Dengan adanya Casey gak ada peluang untuk clutch play sama sekali. Untungnya Keong berhasil untuk diselamatkan karena sudah nggak ada chance di arah sana. Dan gue ngeliatnya Bigetron, dia keluar dari arah Mil, dia konekin satu hit list, konek ke arah Buriram, makanya dia ngambil sisi arah sebelah kiri menuju ke arah reverse red. Mereka ketemu oleh satu tim di sana dan akhirnya perang pun terjadi antara teman-teman Falcon yang kemungkinan tadi limitnya ngelihat pergerakan dari Koja. Kojanya mau masuk ke arah jendela, itu udah terculik, udah kepik. Nah saat terculik itu ada momen dari seorang Dix juga yang melakukan reviving terhadap Keong ya kalau nggak salah. Tapi nggak sempat karena Tifa-nya udah cooldown. Jadi kesempatan itu benar-benar menjadi wasting time dan keunggulan untuk teman-teman Falcon. Namun kita geser dulu. Sementara itu juga Bigetron Esports juga berhasil untuk mendapatkan beberapa teman-temannya kembali ya. Udah dilakukan reviving dan kita lihat anak-anak dari Onyx Esports, hati-hati Krem udah terkena setengah XP-nya udah hilang. Menggunakan satu launchpad mengarah dari arah patahan reverse rise. Tapi nggak masalah, setidaknya bisa meninggalkan jejaknya Jo. Ya dari tim Onyx ini sendiri mereka decide untuk kita disengage aja dulu karena mereka sadar betul dari lihat Wings, satu medkit, satu glue, dari segi resources mereka belum siap untuk tempur. Keputusan bijak yang diambil oleh tim Onyx ini harusnya bisa mereka manfaatkan sampai ke arah mid game nanti. Dan Mil juga bukan area yang bagus untuk dilakukan fight di menit yang ke-7. Otomatis sudah ada tim lain yang dari awal datang di sana nggak ada apa-apa juga gitu di Mil. Dan kita akan lihat kali ini POV yang berbeda dari RRQ Kazu. Kita melihat kawan-kawan dari RRQ masih menentukan arah akan pergi kemana. Oke, dengan mini launchpad mereka akan bergerak ke area Bima Sakti kali ini. Nabrak dikit aja. Ini hari ini kenapa gitu, RRQ tadi kena sendiri eksplosif ya kan, abai nabrak, tapi ternyata dia ada yang berbeda. Kita lihat ada pertempuran antar saudara dari tim Flash melawan tim PI Sports. Satu Flash dan juga Retake Rhythm nampaknya cukup mengganggu, namun dari tim Flash akan komit 3 player langsung, sementara tim P akan membagi setup mereka menjadi 2 arah yang berbeda. Ada juga Gloom Melter yang sudah dilemparkan, sementara Flash Freeze kali ini cukup mendelay pergerakan daripada tim Flash. Sementara ABCD akan masuk dari arah garasi dan Don't Cry akan mundur ke arah belakang. ABCD memantau pergerakan dari sisi yang berbeda. ABCD terkena Thrill of Battle. Ini harus lebih ditahan lagi, tapi knockdown satu player di sana. Dat nampaknya harus Dat juga tidak diselamatkan. The Zom juga harus hilang. Hoangam dari arah yang jauh, patahan blind spot bagi musuh-musuhnya ini nggak berdampak banyak, membuat dirinya harus mundur karena dia udah kehilangan 3 kawan-kawannya. Ya ABCD kelihatan ya ragu banget saat mau melakukan rotasi ke arah kanan atau flanking ke kanan guna untuk mendistraksi satu orang tadi, karena dia sudah terkena disable gitu kan. Jadi adanya Tatsuya dan juga tadi adanya Saint yang mungkin nggak akan worth it gitu. Jadi dia nunggu timing, tapi teman-temannya udah ke-absen 2 orang. Saat ke-absen itu momennya udah telat banget. Karena surprise attack dari balik luar membuat akhirnya Hoanganya cabut. Memang keputusan yang tepat banget Hoanga cabut, karena untungnya masih bisa buka satu mini launchpad juga di sana ya. Kalau misalkan tadi dibiarin gitu aja udah sih finish teman-teman dari Flash gitu kan. Pusun dia stack 11 tapi nggak dikasih gitu. Nggak dikasih karena Hoangam juga tuh kan dia udah ngambil posisi di patahan yang mana itu off angle buat tim P-nya sendiri. Jadi itu membuat seorang Hoangam itu bisa untuk cabut dulu, ada kesempatan untuk cabut. Dan tadi kita hampir melihat adanya fight yang akan terjadi dari RRQ dan Buriram. Ini akan menjadi perang yang cukup besar yang kita tunggu-tunggu, karena kedua tim ini adalah bisa kita katakan 2 tim yang lagi mendominasi pada hari ini, yaitu RRQ dan juga Buriram. Setup harusnya sudah dilakukan oleh keduanya, dari seorang Moshi sendiri mengambil lantai atas. Namun P ternyata masih belum selesai urusannya dengan tim Flash. Winning Machine dihampiri begitu saja. Thrill of Battle dan juga Retake Rhythm kali ini membantu
tentu serangan demi serangan yang dilancarkan oleh PI Sports. Lagi dan lagi 4 poin eliminasi berhasil mereka kantongi, Baby Bun. Rebutan vending machine ya di sana ya, apalagi adanya jejak mini launchpad Hwanga tadi kan dipakai banget dan timingnya tepat loh ya. Lagi-lagi harusnya tadi teman-teman dari Flash masih menyisakan beberapa player yang mampu untuk dilakukan reviving dengan adanya stacking glue yang tadi udah ditatakin sama mereka gitu kan, dan ada gempuran dengan satu Trogon yang mungkin damage-nya juga nggak terlalu sakit, nggak ngebuat glue-nya cepet banget hancur ya. Jadi udah kesempatan dia bisa dapetin 2 playernya kembali, tapi dia harus gugur gitu. Dan untuk melakukan resetnya ulang nih gua rasa susah banget, udah terjadi penumpukan dimanapun, even itu di area zona sekalipun. Dia mau balik ke arah tempat dia melakukan reviving juga nggak akan bisa, karena di sana harusnya masih ada beberapa pertahanan dari teman-teman PI Sport, Julia. Ya, masih ada pertahanan-pertahanan yang bisa dipakai. Tapi kita lihat kali ini tim Flash nggak tenang banget hidupnya. Aduh, terlalu open di sana posisinya. Terlihat dari seorang Koja, untung masih ada 2 teman yang lain. Tapi ini bukan kabar yang baik untuk tim Flash karena mereka baru banget reset. Dan mereka harus bertemu dengan tim Bigetron gitu kan. Dan 1 orang hilang kembali, ini akan menjadi waktu yang terbuang cukup banyak daripada tim Flash. Karena mereka baru reset lagi, di knockdown lagi, harus reset kembali. Sedangkan ini udah menit ke-11 gitu. Kerjaan mereka hidup mati, ketika orang lain udah siap buat fight, mereka baru siap untuk looting gitu kan. Sayang banget tim Flash ini mungkin bukan map buat mereka, tapi nggak ada yang nggak mungkin buat tim Flash. Kalau cuma mereka mau ngamanin placement doang oke. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin juga akan sulit. Dan sementara Vesaka Sriwijaya terlihat bermain dengan cukup pasif, agak gimana gitu karena Joel dan Gardo menurut gue adalah tipikal player yang cocok banget untuk main agresif ya, tapi ternyata kali ini mereka memilih untuk bermain pasif dengan hasil yang tidak maksimal di 2 game sebelumnya. Ya, setidaknya dia dapetin 1 compound di zona aman gitu kan, tinggal gimana mereka bisa natakin teman-teman Falcon aja, karena gue yakin Falcon tuh nanti akan diganggu sama Flash dari arah belakang, rotasinya masih sama antara Flash dan juga Falcon, bahkan mereka masih ketemu lagi kemungkinan. Dan sekarang teman-teman dari Vesaka Sriwijaya, wah disiplin sekali, lihat mereka meninggalkan 1 compound tapi ngambil ke arah rumah kayu yang membuat akhirnya mereka lebih aman untuk sementara waktu. Dan harusnya pergerakan-pergerakan mereka nanti akan terpantau juga sama Buriram, entah RRQ kalau misalkan mereka masih bisa menang kontesnya, karena di sekitaran mereka itu masih ada membayangi, bahkan ada beberapa tim yang berada di arah luar zona juga. Namun kali ini Koja harus terjatuh untuk kesekian kalinya, disusul oleh Keong di sana. Dix Wonderful Kids mendapatkan beberapa poin eliminasi, tapi cepat banget diledakin di sniper juga sama teman-teman dari RRQ Kazu, membuat akhirnya Bigetron finish di hashtag ke-10. Bigetron finish di posisi ke-10, tapi kita tahan pembahasannya terlebih dahulu karena ada RRQ yang akan pecah fightnya dengan Buriram. Ada beberapa serangan yang membakar ke arah tim RRQ. FGL juga mengganggu, tapi lihat nampaknya Buriram akan melakukan upaya kiting karena ada banyak tim yang berkaitan dengan mereka dan gak cukup wise kalau mereka tetap all in ke arah RRQ. Areanya terlalu terbuka dan itu akan memaksa tim lain bergerak ke arah mereka. Sementara PI Sport ini hadir, nice sekali Dus dengan M79-nya masih mampu menemukan 1 player. Ini dia menjadi momentum untuk RRQ masuk. Another kill untuk RRQ Kazu. Nero tidak bisa berkata banyak, tersisa 2 player saja. Rebel Rush digunakan, ada Templar juga yang diaktifkan. 1 orang coba menjadi incaran, 1 orang lagi tumbang. Last man standing, LBT kali ini akan menjadi the next target daripada seorang Abai. Tumbang sudah. PI Sports ditahan RRQ Kazu di posisi ke-9. Ya, dan itu adalah kesempatan untuk teman-teman Buriram rotasi ke arah yang berbeda. Dia tahu di arah low ground tadi itu ada pertempuran antara RRQ dan juga PI Sport. Ya udah ditinggal gitu aja, dan itu kesempatan buat mereka ngamankan di sisi arah yang berbeda. Sedangkan kalau kita lihat, wah ini Onyx berdarah-darah banget, tinggal 2 playernya, kelihatan masih ada Keroro juga. Aduh, medkit sepertinya, apalagi Siro nggak punya medkit sama sekali. Spreadon dilakukan dan ternyata lihat teman-teman dari Falcon, 1 orang yang keculik atas Keroro di sana oleh teman-teman RRQ. Namun RRQ-nya masih ada Dots yang butuh di revive. Mereka harus reset dengan secepat mungkin. Monster Truck mungkin akan dipakai, tapi mereka masih mencoba bersejahtera dulu di arah balik batu, karena kalau misalkan dia paksa buat keluar, wah ini keputusan yang fatal buat mereka. Aduh, untungnya keadaan masih berpihak sama RRQ. Zonanya masih berhenti di situ gitu, nggak maju lagi. Tapi ini dia Heavy, nampaknya dalam ancaman yang cukup besar. Vesaka Sriwijaya masih mampu untuk menemukan beberapa player, berarti Heavy langsung diras begitu saja maju ke arah depan. Glue Melter juga cukup membantu kali ini untuk Vesaka Sriwijaya. 1 persatu sudah mulai tumbang. 3 poin eliminasi sudah berhasil mereka amankan. 1 player saja tersisa, namun
namun Joel harus meningkatkan awarenessnya ke arah bawah karena posisi yang terlalu terlihat oleh seorang Limit mampu membuat seorang Joel terkena beberapa damage output, sementara Limit akan menjadi fokus daripada tim Pesaka. Tapi sayang sekali ternyata Maal yang berhasil mengamankan kill tersebut dan pada akhirnya tim Falcon tumbang di posisi ke-7. 6 tim tersisa kali ini berbincang. Ya, dan pecah kepalanya, tapi lihat Pesaka masih bisa bertahan di arah balik sutet. Lihat juga teman-teman dari RRQ, mereka coba untuk rotasi mengejar pergerakan dari Buriram United. Mosinya sudah ditatakin, hati-hati di press benar-benar luar biasa dari Abai. Satu stacking global sudah dibuka, glow meter granat bakal di-spam ke arah Buriram. Buriram benar-benar terpojok keadaannya walaupun tanpa seorang Dulce. RRQ tidak boleh terlalu gegabah, tidak boleh terlalu terfokus terhadap Buriram doang, karena di belakang mereka masih ada Pesaka Sriwijaya. Wah, ini Joel sayang sekali hanya terlihat pergerakan, tapi dilihat dua player RRQ nampaknya ditumbangkan gitu saja. 18 Deer MK tidak bisa bertahan dan bahkan dua tim Indonesia hilang dengan cukup cepat. Buriram United kali ini memegang keunggulan atas tim Heavy dengan 4 player yang masih utuh. Meskipun satu orang tumbang oleh seorang Hans, tapi nggak ada jalan keluar untuk seorang Hans kali ini menghadapi dua player sekaligus daripada Buriram, and this is it. Booyah for Buriram United Esports. Wow, hari ini ternyata dua Thailand sudah dapatin buya. Apakah ini adalah angin segar juga untuk Indonesia bisa mendapatkan buya mereka? Tapi tidak masalah juga karena Buriram luar biasa disiplinnya, walaupun tadi sempat ada gempuran dari RRQ. Tapi thanks to Pesaka ya. Pesaka tadi sempat mengganggu pergerakan dari RRQ. Kalau misalkan nggak diganggu, udah sih itu udah. Nggak ada kesempatan untuk Buriram coba untuk meninggalkan area mereka di